ini semua bisa saja dibuat dengan sangat sempurna, mulai dari jalan cerita, komedi yang disajikan, hingga karakter yang punya kekuatan super. Nah, kalian tentu gak asing lagi nih dengan yang namanya overpower atau superpower. Pada video rekomendasi anime overpower terbaik sebelumnya, Mimin sudah berikan 10 list yang bisa kalian masukkan watchlist kalian. Penasaran? Inilah daftar 10 anime overpower terbaik. Isekai Maoto Sonkan Shoujo no Dorai Majutsu. Mengangkat tema game, anime yang satu ini menceritakan tentang seorang gamer bernama Takuma Sakamoto. Ia adalah seorang pemain game handal yang mendapat julukan sebagai Raja Iblis dalam permainan MMORPG Cross Reverie. Suatu hari, ia masuk ke dalam dunia lain yang mirip dengan game tersebut. Sakamoto pun akhirnya bertemu dengan dua orang gadis yang telah membawanya masuk ke dalam dunia tersebut. Bagaimana akhir petualangan Sakamoto dan dua gadis tersebut? Anime overpower yang memiliki banyak adegan seru ini menjadi salah satu anime overpower yang wajib untuk kamu tonton. Oh ya, season kedua dari anime ini akan tayang di tahun 2021 nanti. Hagure Yusa no Estetika. Berkisah tentang seorang kesatria yang bernama Osawa Akatsuki. Setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis yang sangat dibenci rakyatnya, ia kemudian mendapatkan pesan dari Raja Iblis untuk membawa putrinya Miu dari negerinya. Namun dicegah oleh Ratu Elda dari kerajaan Silphir. Seorang ratu pun mengirimkan pasukannya untuk menghentikan Akatsuki. Namun usaha itu gagal karena Akatsuki berhasil mengalahkan mereka. Hingga suatu hari ia diundang untuk bergabung di sekolah khusus manusia yang memiliki kemampuan seperti dirinya. Bagaimana kisah petualangan Akatsuki selanjutnya? Nah, keseruan anime overpower yang satu ini memang bisa membuat kamu terhibur, sehingga wajib untuk kamu tonton. Needless. Anime ini bersetting pada tahun 2130 atau 50 tahun setelah Perang Dunia Ketiga selesai, di mana orang-orang yang terkontaminasi akibat perang dikarantina dalam sebuah wilayah dengan dinding pembatas yang mereka sebut black spot. Wilayah yang terkontaminasi paling banyak berada di wilayah Jepang. Banyak dari orang-orang yang terkontaminasi di wilayah tersebut pada akhirnya memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa yang mereka sebut needless, atau orang yang tidak dibutuhkan. Kisahnya sendiri bercerita tentang Adam Blade dan Crush Kite, dua orang yang memiliki kekuatan besar di wilayah tersebut. Bagaimana aksi keduanya di tengah orang-orang yang merasa terancam karena kekuatan yang dimilikinya? Nah, biar tak menambah rasa penasaran kalian, tonton sendiri anime overpower yang satu ini. Medaka Box. Anime ini mengisahkan tentang sekolah yang membagi siswanya menjadi 3 golongan murid, yaitu normal, spesial, dan abnormal. Pembagian tersebut dibuat berdasarkan pada tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Golongan normal adalah golongan siswa biasa, sedangkan golongan spesial mereka yang memiliki kemampuan atau kejeniusan dalam bidang tertentu. Sementara mereka yang berada pada golongan abnormal, mereka memiliki kekuatan setengah dewa. Kurokami Medaka adalah seorang siswi abnormal, di mana dirinya memiliki kekuatan setengah dewa bersama 12 rekannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya, Kurokami yang memiliki hati baik memutuskan untuk menjadi ketua OSIS. Ia pun akhirnya membuat sebuah box untuk menampung aspirasi dan siswa lain. Bagaimana aksi Kurokami satu membantu teman-temannya? Kamu bisa tonton sendiri anime overpower yang satu ini. The Unlimited. Cerita berawal ketika seorang pemuda bernama Hyogo Kyosuke bertarung dengan kepolisian Jepang. Kyosuke sendiri adalah seorang pimpinan sebuah organisasi bernama Pandra. Kyosuke pun sengaja mengalah agar dirinya bisa menyelamatkan seorang esper yang berada di penjara Deadlock. Saat berada di penjara, Kyosuke pun dipertemukan dengan Andi Hinomiya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk menahan kekuatan esper.
Persahabatan keduanya pun terjalin. Hanya saja seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun sering dihadapkan dengan konflik. Nah, seperti apa nih keseruan petualangan para Esper di tengah para pemburu yang ingin memanfaatkan kekuatan mereka? Dragon Ball Super. Dari segi kualitas, Dragon Ball Super memang lebih banyak mengecewakan para fans daripada memuaskannya. Namun, anime ini sukses mengenalkan beberapa karakter overpower dalam diri Dewa Penghancur, Angel, dan tentu saja si Tuhan Zeno. Dewa Penghancur bisa menghancurkan apapun hanya dengan mengucapkan kalimat ajaib Hakai. Karakter-karakter overpower di atas masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Zeno, Tuhan dari semesta Dragon Ball itu sendiri. Sebagai Tuhan, tentu ia mempunyai kekuatan yang mutlak atas apapun yang ada. Contohnya nih, ia bisa dengan mudah menghapus seluruh alam semesta hanya dengan jentikan jarinya. Ngeri kan guys? Mahoka Koko no Retose. Di awal abad ke-21, sihir yang sudah lama dikira sebagai cerita rakyat telah dirubah menjadi teknologi dan diajarkan di sekolah-sekolah. Di SMA First, para siswa dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan nilai dari ujian masuk mereka. Anime ini bercerita tentang kakak beradik yaitu Tatsuya dan Miyuki Shiba. Miyuki yang berbakat masuk ke kelompok nilai tertinggi, sedangkan Tatsuya ke kelompok nilai rendah. Tapi jangan salah, karena tes tersebut hanya menguji kemampuan sihir yang normal, sedangkan Tatsuya mempunyai kemampuan sihir unik yang overpower. Darker Than Black. Anime ini menceritakan tentang kehidupan seorang kontraktor, seorang manusia yang melakukan kontrak untuk mendapatkan kekuatan. Kisahnya sendiri mengenai seorang kontraktor bernama Hei dan kucingnya Mao. Karena kontrak yang dibuatnya, Hei pun akhirnya memiliki kekuatan berupa listrik tegangan tinggi. Namun sebagai gantinya, setelah ia menggunakan kekuatannya tersebut, ia pun harus makan super banyak. Ia sendiri bekerja di bawah sindikat organisasi rahasia yang memberinya kekuatan. Karena tindak kejahatan yang sering ia lakukan, Hei pun akhirnya menjadi buronan polisi dan dikenal dengan BK021. Kiseiju Seino Kakuritsu. Kiseiju atau parasit menceritakan tentang seorang pemuda bernama Shinichi yang anggota tubuhnya dimasuki parasit. Shinichi awalnya tak sadar kalau itu parasit dan membiarkan begitu saja. Tapi ketika tangannya berubah aneh dan malah bisa bicara, ia akhirnya sadar kalau yang masuk ke dalam tubuhnya bukanlah sekedar hewan belaka, melainkan sebuah parasit. Oh ya, anime Kiseiju ini diangkat ke layar lebar di tahun yang sama dengan penulisan animenya loh, Enen no Sobotai. Fire Force atau Enen no Sobotai menceritakan pemuda bernama Shinra Kusakabe yang bergabung dalam Brigade 8 Fire Force untuk menghadapi ancaman spontaneous human combustion. Kondisi saat seseorang berubah menjadi kobaran api hidup yang disebut infernal. Fire Force di sini bukanlah pemadam kebakaran biasa, tapi orang-orang dengan kemampuan psikenetik yang berjibaku membasmi para infernal. Disuguhkan dengan gaya suspense, Fire Force menghadirkan aksi seru dan misteri di saat yang bersamaan. Puncaknya adalah ketika sebuah sekte berusaha merubah dunia dengan cara dan kepercayaan mereka sendiri. Nah, itu dia tadi 10 anime overpower terbaik. Dan tadi hanya sebagian dari beberapa anime yang sudah kami rangkum. Kalian bisa sebutkan anime terbaik lainnya yang menurut kalian direkomendasikan buat teman-teman yang lain di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini. Sampai jumpa di video rekomendasi anime berikutnya.